Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang materi aljabar linear 1 di bab yang pertama, di subbab yang pertama pada materi bagian C. Jadi kita mulai pembelajaran kita dengan melihat contoh satu berikut. Di sini dikatakan bahwa solve the linear system x minus y equals 1 to x plus y equals 6 ya. Nah, di sini kita jawab ya. Um, we can eliminate x from the second equation by adding minus 2 times the first equation to the second. This yields the simplified system this. Maksudnya adalah kita dapat mengeliminasi x dari persamaan kedua dengan menjumlahkan minus 2 kali persamaan pertama ke persamaan kedua. Ini menghasilkan sistem yang disederhanakan seperti ini. Jadi gini caranya teman-teman. Persamaan pertama kan kita tulis dulu, ya kan x um, kurang y sama dengan 1. Nah, kita kali minus 2 kali dia. Kita kalikan dengan minus 2 maksud saya. Berarti minus 2x ditambah 2y sama dengan minus 2. Nah, minus 2 kali persamaan pertama ini, yang ini, kita tambahkanlah ini ke persamaan kedua. Gitu dia. Nah, ini kan persamaan kedua kan. Nah, kita tambahkan dengan ini. Minus 2 kali persamaan pertama ini. Nah, kita, eh, ma- 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 maaf ya. Biar saya hapus dulu. Lalu, hmm, di sini tadi kan minus 2 ya. Kita jumlahkan. Dapatlah nanti ini habis ya. Ini jadi 3y dan ini menjadi 4. Ah, inilah dia dapat. Sedangkan persamaan pertamanya tetap. Itu ya. Lalu dikatakan, from the second equation, we obtain y equals 4 over 3. And on substituting this value in the first equation, we obtain x equals 1 plus y equals 7 over 3. Artinya, dari persamaan kedua kita peroleh y sama dengan 4 per 3. Dan pada pensubstitusian nilai yang ini di, di persamaan pertama, kita peroleh x sama dengan 1 tambah y. Jadi kan ini x sama dengan 1 pindah ruas tambah y. Nah, y-nya berapa tadi? 4 per 3. X sama dengan 1 tambah 4 per 3. Nanti menjadi X sama dengan 3 per 3 ditambah 4 per 3 atau jadi 7 per 3. Inilah dia. Ini ya. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini dikatakan, thus, the system has the unique solution. X equals 7 over 3 and Y equals 4 over 3. Artinya, dengan demikian, sistem memiliki solusi unik, yaitu X sama dengan 7 per 3 dan Y sama dengan 4 per 3. Gitu. Jadi, solusi dari sistem linear ini adalah ini. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Geometrically, this means that the lines represented by the equations in the system intersect at the single point, namely 7 over 3, um, 4 over 3. Artinya secara geometris ini berarti bahwa garis yang direpresentasikan oleh persamaan di dalam sistem, jadi persamaan yang dua ini maksudnya, di dalam sistem berpotongan pada titik tunggal, satu titik, yaitu titik 7 per 3, 4 per 3. Artinya, ketika kita gambarkan nanti persamaan linear pertama dan persamaan linear kedua ini di sistem koordinat rektangular x1, dia itu akan berpotongan di satu titik, yaitu di titik ini. Nah, we leave it for you to check this by graphing the lines. Artinya, kita tinggalkan padamu untuk mengecek ini, mencek hal ini, maksudnya yang perpotongan ini dengan menggrafikkan garisnya.
gitu. Mungkin nggak paham lah. Kita tunjukkan langsung grafiknya. Jadi eh, yang merah ini, yang ini, itu merupakan representasi dari x minus y equals 1. Yang ini. Sedangkan yang biru representasi dari 2x plus y equals 6. Nah, kan berpotongan mereka kan? Ingat, titik potong adalah solusi sistem linear. Dan sistem linear ini hanya berpotongan di satu titik. Nah, titik ini koordinatnya adalah 7 per 3, 4 per 3. Yang ini, kira-kira gitu. Jadi apa kesimpulan kita? Sistem linear ini memiliki satu solusi, yaitu ini solusinya. Atau bisa dibikin versi lebih ringkasnya seperti ini. Kira-kira gitu ya. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan baik. Nah, lanjut kita ke contoh yang kedua ya. Solve the linear system this. X plus y equals 4 equal 4. 3x plus 3y equals 6. Nah, kita jawab ya, solution. We can eliminate x from the second equation by adding minus 3 times the first equation to the second equation. This yields the simplified system this. Jadi artinya kita dapat mengeliminasi x, menghapus x dari persamaan kedua dengan menjumlahkan minus 3 kali persamaan pertama ke persamaan kedua. Hal itu menghasilkan sistem yang disederhanakan ini. Jadi caranya sama ya. Pertama kita kalikan dulu persamaan pertama, persamaan linear pertama, minus 3. Gitu. Berarti kan minus 3x ditambah minus 3y, kurang 3y lah. Baru kita tambahkan ini ke persamaan kedua. Artinya kan jadi gini. 3x tambah 3y sama dengan 6. Lalu kita tambahkanlah. Nah, jadi artinya kita tambahkan persamaan kedua. Maaf ya, saya ulang. Kita tambahkan minus 3 kali persamaan pertama ke persamaan kedua ini. Kira-kira gitu. Hasilnya nanti 3x tambah minus 3x 0. 3y, kok 0 ya? Iya 0. Gitu. Lalu 3x tambah minus 3y 0 juga. Dari sini 0. Lalu 6 tambah, oh ini minus 12 ya. Maaf, maaf, maaf. Salah saya di sini ya. Ini minus 12 teman-teman. Karena kan, eh, ya maklum lah ya kalau ada yang salah. Ini kan minus 12. Ini 6 tadi ya. 6 tambah minus 12 kan minus 6. Makanya ini terjadi. Sedangkan persamaan linear pertamanya tetap. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan the second equation is maaf saya ulangi ya. The second equation is contradictory. So the given system has no solution. Artinya, persamaan kedua itu kontradiksi, bertentangan, sehingga sistem yang diberikan tidak memiliki solusi. Geometrically, this means that the lines corresponding to the equations in the original system are parallel and distinct. Artinya, secara geometris, ini berarti bahwa garis yang bersesuaian pada persamaan di sistem original, artinya garis-garis di dua persamaan linear ini, di sistem ini, sejajar, are parallel, sejajar. Jadi paralel itu sejajar ya, parallel, sejajar dan berbeda. We leave it for you to check this by graphing the lines or by showing that they have the same slope but different y-intercepts. Artinya, kita tinggalkan padamu untuk mencek ini dengan menggrafikkan garis, dengan menggambarkan garis yang dua ini. Atau dengan menunjukkan bahwa kedua garis itu mereka memiliki kemiringan yang sama, slope, gradient yang sama. Namun dengan intercept yang berbeda, titik potong pada sumbu Y yang berbeda. Kira-kira gitu. Kita akan lebih memahaminya dengan melihatnya secara langsung di dalam grafik seperti ini. Jadi kalau kita tengok, yang merah ini adalah persamaan linear yang pertama, yang ini. Yang biru adalah persamaan linear yang kedua. Kita tengok kan bahwa kedua garis ini sejajar dan
berbeda. Lalu mereka memiliki eh, intercept Y yang berbeda. Different Y intercepts, artinya titik potong Y yang berbeda. Nah, kalau yang persamaan linear pertama kan titik potongnya di sini, di sumbu Y di 0,4. Kalau persamaan linear kedua, titik potongnya pada sumbu Y adalah 0,2 gitu. Nah, kalau kita tengok di sini, nggak ada kan, kedua garis ini kan tidak berpotongan kan. Tidak ada titik potong di antara persamaan linear pertama dan yang kedua. Karena tidak ada titik potong, maka tidak ada solusi. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah bahwa sistem linear ini tidak memiliki solusi. Gitu. Has no solution. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut kita ke contoh yang ketiga ya. Solve the linear system this. Kita disuruh menyelesaikan sistem ini. Kira-kira gitu. Nah, langsung kita jawab ya teman-teman. We can eliminate x from the second equation by adding minus 4 times the first equation to the second. This yields the simplified system. Artinya kita dapat menghapus x, mengeliminasi x dari persamaan kedua dengan menjumlahkan minus 4 kali persamaan pertama ke persamaan kedua. Ini menghasilkan sistem yang disederhanakan seperti ini. Jadi sama seperti yang tadi ya, kita kalikan dulu minus 4 ke persamaan pertama, hasilnya menjadi minus 16x ditambah 8y sama dengan minus 4. Lalu minus 4 kali persamaan pertama ini kita jumlahkan ke persamaan kedua. Nah, kita jumlahkan ya, 16x kurang 8y sama dengan 4, the second equation. Lalu ini minus 4 kali persamaan pertama. Hasilnya adalah ini 0 ya, ini juga 0, dan ini juga 0. Artinya kan 0 sama dengan 0. Ini dia. Gitu ya. Jadi sama ya, ini 0 sama dengan 0 yang ini. Sedangkan persamaan linear pertamanya sama. The second equation does not impose any restriction on x and y and hence can be omitted gitu. Artinya adalah bahwa persamaan kedua tidak membatasi batasan apapun pada variabel x dan y dan oleh karena itu dapat dihilangkan. Artinya, kan 0 kan sama dengan 0. Ya memang benar pernyataan ini kan. Karena benar pernyataan ini ya kita hilangkan saja gitu. Nah, that's the solution of the system. Oh, bentar ya. Makanya di sini hanya tersisa satu persamaan aja. Ini dibatasi karena pernyataannya benar. Gitu. Lanjut ya. Thus, the solutions of the system are those values of x and y that satisfy the single equation. Nah, artinya dengan demikian, solusi dari sistem ini adalah merupakan nilai-nilai dari x dan y yang memenuhi persamaan tunggal ini. Gitu. Jadi, semua variabel x dan y yang memenuhi persamaan ini, itulah solusinya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi ya, bahwa geometrically, this means the lines corresponding to the two equations in the original system coincide. Artinya, secara geometris, ini berarti garis yang bersesuaian pada dua persamaan ini dalam sistem original berhimpitan. Artinya, sistem ini berhimpit. Karena ini terjadi, maka persamaan linear pertama dan kedua itu berhimpit, coincide, gitu dia. Now, one way to describe the solution set is to solve this equation for x in terms of y to obtain this. X equals 1 over 4 plus 1 over 2y and then assign an arbitrary value t called a parameter. Nah, artinya itu adalah bahwa eh, one way itu kan salah satu cara itu, ya kan? Salah satu cara untuk mendeskripsikan himpunan solusi adalah dengan menyelesaikan persamaan ini untuk x dalam variabel y, dalam y, untuk memperoleh ini dan dengan menetapkan eh, nilai sembarang t disebut sebagai parameter untuk y, to y, gitu, untuk y, gitu. Jadi sampai sini dulu kita pembahasan. Nah, kita cari ini kenapa bisa terjadi kan. Nah, tadi kan persamaannya kan tinggal ini. 4x
kurang 2Y sama dengan 1. 4X sama dengan 1 tambah 2Y. Cocok lah ya, karena pindah. Nah, sama-sama kita pakai 4. X sama dengan 1/4 ditambah 2Y per 4. Atau X sama dengan 1/4 ditambah 2/4 kan setengah. Y, inilah dia. Kira-kira gitu. Nah, lalu di sini disuruhnya and then assign an arbitrary value t called a parameter to y. Artinya kita tetapkan nilai sembarang t, disebutlah t ini parameter untuk y. Gitu. This allows us to express the solution by the pair of equations called parametric equations. Ini mengizinkan kita untuk mengekspresikan solusi dari pasangan persamaan ini. Disebutlah persamaan ini, oh maaf ya teman-teman, saya ulang. Ini mengizinkan kita untuk mengekspresikan solusi dari pasangan persamaan ini. Inilah solusinya. Gitu. Itu maksudnya ya. Pasangan solusinya ini. Nah, ini kita sebutlah dia sebagai persamaan parameter atau parametric equations. Kira-kira begitu. Jadi di sini di sini kan kita disuruh then assign an arbitrary value t to y. Artinya kita disuruh bahwa si y ini dibuat jadi t. Maka di sini y sama dengan t. Otomatis kan ini berubah jadi ini karena y-nya sama dengan t. Kira-kira gitu, ya. Nah, lalu we can obtain specific numerical solutions from these equations by substituting numerical values for the parameter t. Kita dapat memperoleh solusi numerik tertentu dari persamaan-persamaan ini dengan mensubstitusikan nilai numerik untuk parameter t. For example, t equals 0 yields the solution 1/4, 0. Artinya, misalnya untuk t sama dengan 0 menghasilkan solusi ini. Kita cek ya. X sama dengan 1/4 ditambah setengah dikali 0. Dan kan 0 nih. Berarti X sama dengan 1/4 karena tambah 0. Lalu Y sama dengan T. Berarti Y sama dengan 0. Berarti kan 1/4 0 terbentuklah ini. Gitu. T equals 1 yields the solution is. Kita cek ya. X sama dengan 1/4 ditambah setengah dikali 1. Atau 1/4 ditambah setengah. Nah, 1/4 ditambah setengah, ini kan setengah berarti 2/4. Atau menjadi 3/4. Y sama dengan T. Y sama dengan T-nya 1. 1. Berarti kan inilah terjadi ya. 3/4,1. 3/4,1. Gitu ya. Nah, nggak perlu saya jelaskan satu-satu. Pokoknya nanti nt equals -1 yields the solution this. Artinya, kalau parameter t-nya sama dengan -1, solusinya ya ini. Nah, solusinya ya ini. Gitu. You can confirm that these are solutions by substituting their coordinates into the given equations. Artinya adalah teman-teman bahwa kita dapat mengkonfirmasi, membuktikan bahwa solusi-solusi ini yang kita dapat ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu benar atau enggaknya dengan mensubstitusikannya ke persamaan ini. Kita uji satu lah ya, yang ini aja. Gitu. Berarti kan 4 dikali 1/4, kan X-nya kan 1/4 nih. Sedangkan Y-nya adalah 0. Nah, dikurang 2 kali 0, ya kan? Sama dengan 1. 16 dikali 1/4 dikurang 8 kali 0 sama dengan 4. Betul nggak? Betul ya? Betul ya? 4 kali 1/4 kan 1. Dikurang 2 kali 0 kan 0. Sama dengan 1. Betul ya? 16 kali 1/4, 4. Kurang 8 kali 0, 0. Hasilnya 4 juga kan? Nah, gitu dia ya. Nah, ini bisa kita grafikkan seperti ini. Jadi yang ungu ini merupakan persamaan dari 4x kurang 2y sama dengan 1 dan juga 16x kurang 8y sama dengan 4. Jadi yang ungu ini sebenarnya dua persamaan linear, dua garis tapi berhimpit. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa sistem linear ini memiliki solusi yang jumlahnya itu tak terhingga, infinitely many solution, gitu ya.
Karena kan kedua persamaan linear ini kan saling berhimpit. Tadi kan ada kita sebut parameter ya, kan ini solusi yang kita peroleh tadi kan untuk sistem linear ini dengan menggunakan parameter T. Nah, nilai T ini bisa kita ubah-ubah, mau berapapun nilainya. Kalau bisa kita ubah-ubah nilainya ini berapapun nilainya, seperti tadi, T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan min 1, T sama dengan 100, boleh. Berarti kan nanti nilai X dan Y-nya ini sebagai solusi dari sistem linear ini juga akan berbeda-beda. Karena variasi dari T-nya ini atau nilai parameter T-nya ini bisa berubah-ubah tak terhingga jumlahnya, maka solusi dari solusinya ini, solusi solusinya ini untuk sistem linear ini juga jumlahnya tak terhingga. Kira-kira seperti itulah ya. Eh, makna dari jumlah solusi dari sistem linear ini yang tak terhingga jumlahnya yang direpresentasikan oleh dua garis yang saling berhimpit. Baik teman-teman, sampai sini sajalah pembahasan kita, materi kita kali ini. Apabila ada saran, kritik, atau apapun itu yang ingin disampaikan terkait video saya mohon maaf lah ya jika ada yang tidak berkenan dan sampaikan aja di kolom komentar. Kira-kira sampai inilah pembelajaran kita. Sekian dari saya dan terima kasih.